Baik, terima kasih Bu Marta. Selamat siang semua sahabat Mirai Aset. Nah, seperti janji saya di minggu kemarin bahwa hari ini kita akan mempelajari untuk menu-menu apa sih yang bisa kita perhatikan ya pada saat kita live market atau kita mau scalper, ataupun bagaimana sih cara kita screening saham ya. Nah, saya coba share screen aja langsung ya. Jadi hari ini saya nggak pakai materi, tapi kita langsung praktek ya. Saya bukakan sistem host-nya sebentar. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Pak Ilham? Sudah ya, oke. Iya. Nah, berikut tampilan yang saya gunakan ya. Nah, ini bisa dimodifikasi oleh sahabat Mirai Aset sesuai dengan monitornya masing-masing ya, besarnya monitornya. Nah, di sini bagian kiri atas ini ada untuk fast order. Ya, lalu yang berikutnya ada running trade. Lalu di sebelah kanannya di sini ada metric mini stock price. Di sini saya masukkan ada 4 saham. Lalu di bagian bawahnya kiri kanan ini ada chart. Sebelah kiri ini lebih ke time frame menit. Nah, sebelah kanannya untuk melihat range pergerakan harian, yaitu time frame daily. Seperti ini. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di luar dari itu ada tambahan 3 menu lagi ya. 3 menu lagi itu di sini saya bisa klik kembali, misalkan ada Easy Finder, nah ini. Lalu ada stock gain, lalu ada stock price. Nah, seperti itu ya. Nah, pertama-tama di sini saya akan bahas dulu di bagian kiri ya. Bagian kiri untuk fast ordernya. Nah, untuk sahabat Mirai Aset yang memang belum terbiasa dengan menggunakan fast order, masih order dengan manual ya, order biasa itu no problem, juga bisa sama. Hanya saja bedanya kalau memang sahabat Mirai Aset untuk trading cepat, ya itu cukup mumpuni ya, cukup baik itu kalau kita menggunakan fast order. Nah, di sini bisa kita lihat contoh di sini bagian kiri ini overnya, bagian kanan bidnya. Nah, jadi di sini ketika kita ingin membeli sebuah saham gitu ya. Nah, di sini sudah ada lot yang kita siapkan ya. Jadi lot-lot yang memang sering kita gunakan. Nah, di sini sudah ada, jadi kita tinggal klik aja, lalu kita masukkan di area sini misalnya untuk kita mau antri. Kalau kita mau HK ya kita kliknya di bagian atas. Seperti itu. Begitupun sebaliknya ya. Nah, itu bisa menggunakan seperti ini. Nah, lalu di sini juga ada beberapa settingan yang bisa kita setting. Ya. Kalau kita hanya antri atau mau HK ya, itu cukup checklist yang order konfirmasi aja. Nah, tapi kalau stop order ini kita untuk memposisikan diri buy on support atau buy on break resisten, nah itu bisa. Atau ketika dia sampai resist, takutnya false break ya, saya langsung mau jual kiri. Nah, itu stop ordernya dijalani. Nah, contoh misalnya saya sudah punya nih saham di sini, ini sebagai contoh ya sahabat Mirai Aset ya. SMMT sahamnya. Nah, misalkan di sini saya pilih 3 tik misalkan. Misalnya di sini 2. Nah, kita anggap misalnya resistnya ada di 366 ya. Jadi saya klik di sini. Nah, nanti dia akan keluar ke sini. Ya, jadi kita anggap ini resist yang menurut analisa kita mungkin di teknikal, udah berulang nggak tembus-tembus nih, takutnya nanti malah runtuh ya. Nah, jadi ketika dia kena lagi di resist, saya mau langsung buang kiri. Ya, nah nanti dia akan otomatis langsung terkirim. Nah, ini bisa disesuaikan dengan tik yang kita gunakan. Nah, itu untuk bagian pas order. Lalu bagian running ya. Nah, running trade di sini ini seperti biasa, running trade ada di sini ya, ada 2 ya, ada running trade stock, ada running trade. Yang saya pakai yang 0201 itu running trade. Nah, di sini di setting ya. Bagian running trade ini sudah saya setting. Nah, di sini bisa di checklist volumenya dan kita bisa masukin sesuai kehendak karakter kita ya. Kalau defaultnya itu kan dia
Tidak ada ya, tidak ada settingan volumenya gitu. Jadi transaksi 1 lot, ya 3 lot, 5 lot dia muncul. Nah, kalau saya biasanya saya checklist, saya gunakan volume tertentu. Jadi di bawah volume misalkan saya masukkan 500, maka nanti di perjalanan market tidak akan muncul volume-volume yang terjadi di bawah 500. Ya baik 10 lot, 30 lot, nah itu nggak bakal muncul. Nah, tapi di sini nanti balik lagi disesuaikan dengan karakter sahabat nilai aset. Jika sahabat nilai aset ini memang scalper, mau trading cepat, terus cari mana sih nih yang big fund atau mungkin lagi ada penunggunya yang lagi masuk ya alias bandar gitu. Karena kalau mereka masuk kan nggak mungkin ya belinya 1 lot, 2 lot gitu ya, 3 lot. Nah, pastinya dengan porsi yang besar. Nah, kita bisa masukin porsi tersebut. Ya biasanya saya pakai 500 atau saya pakai di 1000 ya. Jadi kategori di bawah 1000 transaksinya ya lot yang terjadi dia tidak akan muncul. Nah, balik tadi yang saya bilang ke karakter, jadi sesuaikan dengan karakter. Karena kalau kita masukinnya 1000 ya otomatis ini kita cari saham-saham yang bervolatile dan tentunya dia adalah saham-saham second liner atau trade liner. Gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya di blue chip, apalagi kalau blue chipnya itu ITMG gitu ya, Ali, orang ya, walaupun big fund adanya belinya 1000 ya, karena lot kiri kanannya aja pastinya kan sedikit ya. Nah, ini ya, lot kiri kanan aja cuma 200, 20, 300 gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu karakternya. Ketika kita masukin di sini, otomatis saham ini nggak akan muncul di running kita. Nah, jadi disesuaikan. Kalau memang ternyata, oh saya juga pemain blue chip, pemain LQ45, dan saya juga pengen lihat yang memang ketika ada yang masuk itu big fund, bukan sekedar retail yang masuk beli 2 lot, 3 lot, ya mungkin berarti volumenya tadi kita bisa gunakan yang 500, let's say ya, atau 300. Dengan kategori kita berharap ada blue chip yang terlihat di running trade kita. Tapi kalau memang pure kita benar-benar di second liner, trade liner, ya udah kita bisa masukin di atas 500. Nah, itu untuk running trade ya. Lalu yang berikutnya ada metric mini stock price. Nah, metric mini stock price ini nanti bisa disesuaikan masing-masing tampilannya sesuai dengan besaran desktopnya tadi ya. Nah, di sini saya menampilkan 4, di sini tinggal diklik di sebelah sini aja ya, kita bisa tampilin berapa banyak ya, disesuaikan dengan desktopnya tadi. Nah, lalu ketika sudah ada seperti ini, kita bisa masukkan kode-kode saham yang berbeda. Ya, jadi kita bisa melihat saham-saham yang memang mungkin sudah dalam watchlist kita ya, yang sudah sedang kita bidik gitu. Jadi running trade ini tambahan, ibaratnya bonus ya saham ketika market lagi berjalan. Jadi di sini sudah terlihat. Lalu di sini ada bagian huruf A ya, kalau di sini terlihat huruf N. Nah ini kalau ini saya rubah, ini tinggal diklik aja. Itu dia disabled N ya. Nah ini dirubah menjadi huruf A. Oke. Nah ini untuk apa sih sebenarnya huruf A? Nah nanti saya jelaskan. Nah di bagian bawah ini, di sebelah kiri bawah ini ada chart. Ya ini multi chart ya. Sebelah sini ya chart ya dimasukin. Nah, multi chart 0500. Nah di sini saya posisikan untuk time frame-nya menit. Ya. Ini sudah bersih ya, sudah terlihat ya. Mungkin kalau default-nya tidak seperti ini ya. Nah, ini saya coba besarin dulu untuk sahabat nilai aset biar tahu gimana cara settingan saya ya. Nah, ini diklik kanan aja. Config environment. Di sini default-nya itu dia terchecklist index name-nya. Lalu ini tidak. Gitu ya. Nah, jadi sahabat nilai aset bisa index value-nya di checklist, index name-nya dihilangkan ya. Lalu bagian show high low point-nya ditambah di checklist. Karena kalau default-nya dia nggak di checklist, nah jadi kita bisa checklist. Oke. Nah, index name ini apa sih? Nah, di sebelah kiri atas ini biasanya terlihat kode saham ya. Lalu ada moving average yang kita gunakan. Ya, nah itu kan tidak perlu sebenarnya kalau menurut saya karena kan moving average ini kan kita yang setting otomatis kita tahu dong kita pakainya EMA berapa. Nah, itu jadi saya hilangkan. Lalu show high low point ini gunanya untuk melihat swing kecil yang terjadi ya. Nah, ini kayak begini ya, sudah ada angkanya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing kursor deketin ke sini buat melihat atau tarik garis harganya berapa sih resist dan supportnya pada saat dia swing. Nah, itu sudah ada. Jadi biar lebih efektif dan efisien ketika kita melihat chart ya. Jadi akan mempercepat kita
menganalisa sebuah saham. Lalu di sini ada right margin, ya, default right marginnya itu 0, ya, tapi di sini saya ubah menjadi angka 6. Nah, ini gunanya untuk apa sih right margin? Right margin itu gunanya buat bagian sebelah kanan. Oke. Nah, biasanya kan chart itu dia candle-nya nempel ya di dinding kanan ini. Nah, ini saya kasih ruang kosong. Ya, karena kan kita memprediksi masa depannya ya, dia mau kemana gitu ya. Karena kalau dia mentok kan kita bingung ya prediksinya. Lalu bagian style diklik. Nah, ini di grab range-nya biasanya dia warna hitam, ini saya ubah jadi putih, ya di sini saya ubah jadi putih. Lalu scale range-nya juga sama, tadinya hitam saya ubah jadi putih. Lalu di sini ada horizontal grid dan vertical grid. Biasanya tuh kalau di chart ya mungkin bisa dilihat nanti di sistemnya masing-masing itu ada titik-titik ya, horizontal maupun vertikal gitu ya. Ada titik-titik. Nah, di saya nggak ada, ya bersih ya. Nah, karena ini checklistnya saya hilangkan. Lalu teks di sini defaultnya putih, diubah jadi hitam. Biar apa? Biar angka high ini ketika kita sudah setting dia muncul. Karena kalau dia masih default putih teksnya, dia nggak akan muncul, dia nggak akan kelihatan. Nah, frame-nya di sini, ini frame hanya sebagian batas kanan ini. Biasanya dia frame-nya hitam, ini saya ubah jadi putih. Tampilannya jadi seperti ini. Begitu ya, sahabat Mirae Asset. Nah, lalu di sini saya juga sudah ada setting di bagian atas bisa dilihat oleh sahabat Mirae Asset. Mungkin kalau biasanya defaultnya dia hanya ada 2 menit yang muncul ya time frame-nya, tapi kalau ini sudah ada banyak karena sudah saya setting ya. Nah, cara settingnya itu kita tinggal klik yang segitiga tanda panah ke bawah ini. Lalu di tulisan setting, kita klik setting. Nah, ini checklistnya kita tambahin sesuai dengan karakter kita ya, karakter masing-masing. Nah, kalau ini yang biasa saya gunakan. Menitnya 1, 35, 10, 15, 60, dan ada juga 135, 20, 60, ini untuk tick. Nah, untuk sahabat Mirae Asset yang belum terbiasa dengan menggunakan menit, jangan gunakan tick. Oke, karena dia akan lebih cepat lagi dibandingkan menit. Jadi, biasakan dulu di menitnya, kalau sudah terbiasa baru boleh nanti beralih ke tick. Kalau sudah, kita klik confirm, nah maka dia akan muncul seperti ini. Ketika saya klik huruf T pun sudah ada angka-angkanya. Gitu ya.